Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Anak Muda. Saya Orchida Nifadita Fadilaska sebagai moderator untuk memandu jalannya para podcast kali ini yang akan membahas topik tentang generasi muda anti korupsi. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat hebat. Penasaran kan siapa narasumbernya? Kepada kedua narasumber, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih banyak Orchid untuk pembukaannya yang luar biasa. Di sini kenalin aku Archidaki Hairuli, aku dari Fakultas Kedokteran Gigi. Di sini aku juga nggak sendiri, aku sama temen aku. Halo, juga perkenalkan nama aku Muhammad Akmal Syawal dari Fakultas Hukum. Halo Hatfi dan Akmal. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai membahas topik pada podcast kali ini, yaitu generasi muda anti korupsi. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia kasus korupsi itu sangat sulit diberantas kan ya. Nah, menurut Hatfi dan Akmal, apa sih penyebab kasus korupsi di negara kita itu sulit untuk diberantas? Makasih Orchid, mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau kita bicara korupsi itu kan sebenarnya kita bicara tentang sesuatu yang betul-betul udah umum dan kayak masyarakat semuanya tahu korupsi itu apa gitu. Karena memang korupsi dari dulu itu belum pernah terselesaikan dengan maksimal di negeri kita. Nah, kalau menurut aku itu ada beberapa faktor. Ada diantaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor eksternalnya itu sendiri itu adalah faktor yang berasal dari undang-undang, dari peraturan-peraturan, dan juga dari lembaga-lembaga penegak anti korupsi yang ada di Indonesia. Yang artinya lembaga-lembaga tersebut mungkin ada ketidakmaksimalan dan ketidakefektivitasannya dalam bekerja sehingga penanganan korupsi itu masih sering terjadi. Dan yang kedua ada faktor internal. Kalau faktor internal itu sendiri adalah faktor yang datang dari dalam diri kita. Bagaimana kita sebagai warga negara itu bisa konsisten dalam menjadi manusia yang berintegritas, menjadi manusia yang jujur, menjadi manusia yang tahu apa itu yang namanya tanggung jawab dan bagaimana cara mengemban tanggung jawab. Jadi itu sangat penting dan faktor-faktor tersebut tentunya perlu dilatih dan juga perlu dijaga serta diyakini dalam diri supaya semuanya itu bisa berjalan dan tindak pidana korupsi itu tidak terjadi lagi. Nah, tentunya juga kita kan pasti harus sadar gitu ya, korupsi itu tentunya juga tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Korupsi itu jelas bertentangan dengan sila pertama, sila ketuhanan, di mana dalam agama kita itu, dalam semua agama pasti diajarkan kita itu tidak boleh mengambil hak orang lain. Terus juga korupsi melanggar sila yang kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Kenapa sih korupsi bisa dikatakan tindak pidana yang melanggar kemanusiaan gitu? Ya pastinya karena kita mengambil hak orang lain, kita mengambil dana atau anggaran yang seharusnya itu dipergunakan untuk kepentingan bersama, malah kita nikmati untuk kepentingan pelaku korupsi seperti itu. Terus setelah itu yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kan pada sejatinya pendanaan dan hal-hal tersebut kan untuk semua rakyat Indonesia. Tapi ketika uang itu diselewengkan demi kepentingan pribadi tadi, maka rakyat tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka bisa dapatkan atau hak-haknya terenggut seperti itu. Ya, benar sekali kataVi tadi bahwasanya banyak sekali faktor-faktor dan perlu kita ketahui pula pada dasarnya pada faktor historis yang dilaksanakan pada era kolonial itu juga menjadi salah satu faktor pengaruh dari adanya tindak pidana korupsi ini sulit untuk diberantas. Dan sebenarnya di Indonesia juga memiliki payung hukum yang kuat dalam penanganan kasus korupsi ini. Perlu kita ketahui bahwasanya pada Pasal 209 dan 418 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto atau berkaitan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001, di mana disebutkan bahwasanya tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri bahwasanya dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1, yakni korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga di sini jelas apabila kita melanggar yang tertulis pada pasal tersebut, maka kita termasuk dalam tindak
pidana korupsi itu sendiri, dan di mana telah jelas bahwasanya tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan perekonomian negara. Begitu, Orji. Terima kasih kepada dan Akmal atas pendapat yang sangat luar biasa ini. Oke, selanjutnya kita lanjut saja. Kita kan sebagai mahasiswa yang diharapkan bisa menjadi agen anti korupsi. Menurut kalian, bagaimana sih peran mahasiswa untuk menjadi agen anti korupsi? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, peran mahasiswa sebagai agen anti korupsi, kita semua sama-sama tahu ya, bahwasannya mahasiswa itu adalah pemuda gitu kan, dimana pemuda itu memiliki power, memiliki banyak hal yang bisa dieksplorasi lagi, dimanfaatkan lagi untuk membuat perubahan gitu. Pastinya bagi generasi muda itu kita harus sadar, kita itu merupakan agent of change, kita itu merupakan agent of development yang bisa melakukan banyak hal dan harus belajar banyak hal untuk menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang berintegritas, manusia yang jujur, manusia yang bertanggung jawab, dan manusia yang memiliki keinginan untuk membesarkan bangsa dan negara kita dengan sebaik mungkin begitu. Nah, tentunya implementasi dalam lingkup pendidikan seperti kita sebagai mahasiswa itu banyak sekali proses-proses yang bisa kita tempuh gitu. Salah satunya ya dari mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan juga mata kuliah lain, serta bisa dari UKM, organisasi, dan hal-hal sebagainya. Di situ tuh kita betul-betul bisa belajar bagaimana cara membangun integritas, cara membangun kepercayaan, cara mengemban amanah, kita belajar dari situ. Di lain itu juga kita sebagai mahasiswa juga bisa mengimplementasikan anti korupsi ini melalui integritas kita dalam mengemban tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Contohnya kita kan sekarang semua tahu ya, banyak sekali kayak jasa-jasa pengerjaan tugas, jasa-jasa penulisan, pengetikan, bahkan pembuatan skripsi itu juga bisa dibeli begitu. Nah, dari situ kita sebagai generasi muda, kita harus yakin bahwasannya segala proses dan hal-hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan untuk membangun integritas itu harus ditempuh untuk menjadikan diri kita itu sebagai individu yang unggul dan juga memiliki kualitas diri yang baik, sehingga kita bisa membangun bangsa ini dan juga bisa memberantas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih Hadfi atas pendapatnya. Kemudian dalam memberantas korupsi itu kan tentunya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan KPK. Bisa dikatakan adanya KPK itu karena kegagalan dalam pemberantasan korupsi oleh lembaga lain. Nah, menurut Akmal nih ya, bagaimana sih peranan KPK dalam mengatasi korupsi? Ya, terima kasih. Sebenarnya masyarakat telah menyadari sendiri ya bahwasanya KPK bukan lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi itu, di mana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ juga terdapat pada pasal 1 ayat 3 di mana KPK adalah merupakan lembaga negara dalam hukum kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugasnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai pada undang-undang ini. Dan juga lebih lanjutnya untuk tugas KPK sendiri diatur pada pasal 6 huruf A hingga huruf F, yang dimana salah satunya merupakan sebagai pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sehingga perlu diketahui bahwasanya KPK juga merupakan lembaga atau organisasi yang bersifat independen dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan tindak pidana korupsi, sehingga KPK dapat lebih intensif dalam menangani tindak pidana korupsi ini. Seperti itu, Orjin. Baik, terima kasih Akmal atas pendapatnya. Nah, dapat disimpulkan dari pendapat para narasumber yaitu Hadfi dan Akmal bahwa kasus korupsi sangat sulit diberantas karena adanya faktor internal yang dimana kurang menghayati nilai Pancasila seperti pada sila pertama, kedua, dan kelima. Kemudian pada faktor eksternalnya karena lemahnya pengawasan dalam sebuah organisasi atau lembaga, dan Badan Hukum juga telah menetapkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian peran mahasiswa itu sangat penting ya untuk pencegahan kasus korupsi ini, karena peran mahasiswa yaitu sebagai agent of change dan agent of development dan KPK yaitu sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
narasumber kita yaitu Hatfi dan Akmal yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.